Selamat siang, kita jumpa kembali di channel kesayangan saya, Happy Cuan Saham. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang regular bullish divergence, yaitu strategi trading saham yang mudah dan cuan. Apa itu divergence? Divergence adalah salah satu strategi teknikal dalam trading saham untuk menentukan kapan beli dan jual. Artinya divergence adalah penyimpangan atau perbedaan. Dalam hal ini perbedaan pada harga dibandingkan dengan indikator chart saham. Oke, kita bisa buka tradingview.com di menu chart. Nanti ada harga, chart harga, dan di bawah ada chart indikator. Yang saya gunakan adalah indikator RSI dengan setting default atau bawaan ya. Untuk yang belum tahu cara menambahkan indikator, ini ada tombol indikator metrik and strategis ya. Diklik aja, kita masukkan RSI, nah Relative Strength Index. Nah, ini nanti kita akan muncul untuk indikator RSI-nya. Selain indikator RSI, kita bisa menggunakan indikator-indikator yang lain seperti MACD atau indikator yang lain ya. Ya, kita lihat pada chart ini ya, apa yang dimaksud dengan divergence. Oke, pada chart harga ini pasti ada swing low, yaitu sudut titik terbawah ya, dari bentuk seperti huruf V ya. Ini adalah swing low, yang di atas adalah swing high. Ini swing low, di atas adalah swing high. Kita tarik garis di swing low-nya. Ini akan membentuk suatu garis trend line ya. Nah, ini kalau harga naik, garis trend line-nya juga naik ya. Dan normalnya di indikator RSI, ini kita lihat di swing low-nya, kalau kita tarik garis juga akan naik ya. Dari swing low yang di sini ke swing low yang di sini, dia juga naik. Nah, ini namanya convergence. Jadi, ini selaras ya antara harga dan indikator. Oke, sedangkan untuk divergence itu ada perbedaan. Nanti saat harganya naik, garis trend line-nya naik, di indikator dia justru turun, di swing low-nya dia malah cenderung turun. Atau saat harga turun, di indikatornya cenderung naik. Nah, divergence sendiri ada dua, yaitu bullish divergence dan bearish divergence. Untuk bullish divergence itu dia digunakan untuk memprediksi bahwa harga akan bergerak naik ya. Sedangkan pada bearish divergence, jika ada indikator bearish divergence, harga akan cenderung mau turun. Nah, inilah. Dan masing-masing divergence ini dibagi lagi menjadi dua, ada regular divergence dan hidden divergence ya. Untuk bullish, regular bullish divergence, saat harga turun indikator naik, sedangkan hidden harganya naik indikatornya turun. Nah, ini perbedaannya di situ ya. Sedangkan pada bearish kebalikannya ya, saat indikator harga naik, indikator RSI-nya turun. Sedangkan hidden saat indikator harga turun, indikator RSI-nya naik. Oke, kita fokus pada regular bullish divergence yang di kanan atas ini ya. Jadi kita cari saham-saham yang harganya turun tapi indikator RSI-nya naik. Oke, kita langsung aja ke chart lagi. Oke, kita udah screening ya. Nanti untuk formula screening saham-saham yang ada regular
bullish divergence ada di deskripsi ya. Sebenarnya kita harus mencarinya satu persatu ya. Kita cek satu persatu chartnya ya. Untuk regular bullish divergence ini kita bisa pakai di berbagai time frame. Ada di time frame daily ya. Kita bisa cek di daily atau di time frame 4 hours. Di time frame 1 hours, di time frame 30 menit itu ya, dan kadang di time frame 15 menit. Tapi semakin kecil time frame-nya itu terjadi bias lebih besar. Artinya kenaikan harga karena ada indikator bullish divergence menjadi kurang valid ya. Kita di time frame yang lebih besar dari time frame daily. Kita cek salah satu contohnya ada di saham LPCK, Lipo Cikarang. Ini di time frame daily ya. Kita lihat ya. Kita lihat di ini swing low-nya ya. Kita tarik di swing low sini, dan ini swing low bawahnya ya. Ini dari sini ke sini turun kan ya. Oke, di indikator kita lihat naik ya. Ini kita tarik garis lurus ya dari sini. Ini kita tariknya juga dari sini. Ini ke titik yang di tanggal 27 April. Nah, dia naik. Oke. Ini ada potensi dia akan reversal naik harganya. Oke, konfirmasinya seperti apa? Nah, konfirmasinya jika dia udah ada satu candle bullish ya, atau yang warnanya hijau seperti ini ya. Jadi dia udah confirm untuk naik. Kita bisa beli di harga closing. Kalau daily di closing daily-nya di sini. Untuk target kenaikannya kita bisa tarik ini ya, pakai Fibo retracement ini ya. Di sebelah sini kita Fibo retracement, kita tarik dari candle hijau ini ya sampai ke resisten terdekatnya ya, di luar garis ini ya. Jadi resisten terdekatnya di sini. Nah, ini dia. Oke, berarti dia potensi kenaikannya nanti di 11.80 sampai 12.15. Oke. Ini berapa potensi kenaikannya? Kita lihat. Dari harga closing sini ke sini adalah 1%. Nah, ini kita lihat. Nah, untuk target CL-nya kalau dia di bawah low candle hijaunya ini, nah, dia berarti kita harus cut loss. Ya, cut loss-nya di 1100 ya, di bawah candle hijaunya. Ini berapa untuk risk-nya? Kita lihat tadi reward-nya 1%. Risk-nya adalah 5%. Nah, ini nggak layak untuk kita tradingkan karena risk-nya lebih besar daripada reward-nya. Oke, kita cari lagi emiten yang lain. Ada PTDU ya, PTDU. Ya, ini dia harusnya kita udah bisa. Nah, ini ada harganya turun, di indikator RSI-nya naik. Oke, dia seharusnya kita udah bisa buy di candle hijau ini ya, di harga closing, di harusnya di harga 55. Ini kalau kita tarik Fibo retracement-nya dia ke 66. Ini berapa persen? Reward-nya hampir 20%.
Sedangkan risknya dia di bawah candle hijau di harga 52. Risknya ada di angka 5%. Nah, 1 dibanding 4 masih layak. Gimana kalau kita masuk di harga sekarang? Nah, harga sekarang kita cek berapa risk rewardnya. Sekarang di harga 61, rewardnya 9% dan risknya 14%. Jadi udah tidak bagus untuk risk dan rewardnya, karena risknya hampir 2 kali rewardnya ya. Kita lanjut lagi ke emiten yang lain ya. Ada KF. Ini dia KF, rewardnya ada di 6%, sedangkan risknya ada di sini ya, di bawah. Kira-kira ada berapa risknya? Ada 6%. 6,8%, 1 dibanding 1. Nah, cukup risiko sebenarnya, karena kita agak telat ya. Harusnya kita screening kemarin ini kita bisa beli masuk di 14.35. Nah, ini kita masuk kemarin, kita lihat rewardnya berapa. Ini 9% dan risknya 4%. Nah, masih layak ya, 1 dibanding 2. Ini makanya, tapi apa tetap bisa masuk di sini? Tetap bisa, teman. Risk rewardnya seperti tadi. Nah, ini lebih aman risk rewardnya ya. Oke, itu ya untuk cara screeningnya. Memang harus kita lihat satu persatu. Nah, cuman ada formula, itu tetap kita harus konfirmasi dengan cek satu persatu ya, karena tidak semua emiten yang ditampilkan dari hasil formula DSI ya yang kita buat itu valid. Jadi tetap kita harus cek satu persatu apa benar ada divergen pada chart saham tersebut. Oke, silakan ya, untuk formulanya bisa di Kompas, ada di deskripsi. Oke, jika ada yang kurang jelas atau ingin diskusi, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini jika berkenan. Dan bila mau diskusi yang lebih oke lagi, bisa join di grup Telegram. Link join grupnya ada di deskripsi juga, gratis ya. Oke, gitu dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Happy trading, happy cuan, karena cuan bikin kita happy. Sampai jumpa, dadah. Tops.